Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maskuri Nikmah SPDI. Saya mengajar di MTSN 7 Kediri, sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan kedua LPTK IAIN Kediri. Berikut adalah video PPL 2 di MTSN 7 Kediri, mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi meneladani kisah Nabi Sulaiman. Selamat menyaksikan. Berjuang membangun bangsaku, menyongsong hari depan dengan ilmu di tangan, IAIN Kediri yang terdepan. Majulah, majulah kampusku, berjuang membangun bangsaku. Kobarkanlah semangat, beramal dan berbakti, IAIN Kediri. Semoga abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gusti Rahma Putri, Hasnaul Sania, Jovan, Laura, Aska, Fajar. Oke, ada semua nggih? Sehat nggih? Alhamdulillah. Nggih. Sebelum kita lanjutkan, saya persilakan untuk mengeluarkan buku pelajaran hari ini dulu. Silakan buku akidahnya dikeluarkan. Dari tasnya, alat-alat tulisnya dikeluarkan. Kemudian kalau sudah duduknya yang rapi, duduknya yang rapi, yang lurus, yang tegak, sama di bawahnya meja itu. Ya, itu, Mas Azkian silakan kalau ada sampah, ya, tolong dibuang di tempat sampah, kelasnya bersih, biar kelasnya nyaman, Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta semua berdiri dulu sebentar. Berdiri dulu, ya. Berdiri. Ya, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Semoga dalam jiwa kita semua ya tertanam jiwa nasionalis, tertanam jiwa cinta Indonesia. NKRI harga mati. Sepertinya Mas Fadil kok sakit tuh Mas? Sakit badan? Kok loyo gitu? Biar nggak loyo, bagaimana kalau kita bermain dulu? Coba tepuk semangat, sudah bisa? Sudah? Coba tepuk semangat. Alhamdulillah. Akhirnya apa pelajaran yang disampaikan oleh Bu Ririn kita pelajari hari ini akan masuk. Ya, kalau kita semangat. Jadi semangat itu perlu. Sekarang Bu Ririn ingin mencoba kembali ya mengingatkan materi minggu kemarin. Kita kemarin sudah mempelajari akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu akhlak yang bagaimana? Akhlak yang baik. Nah, coba pengertian taubat apa? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya.
secara bahasa itu kembali, karena secara istilah itu menyesali dosa yang telah dilakukan. Terus istiqomah. Teguh dalam melakukan suatu kebaikan. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Sebelum kita masuk ke materi, kita membaca dulu tujuan pembelajaran hari ini anak-anak. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian harus bisa mengkarakteristikkan kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Ya, apa saja kisah keteladanan Nabi Sulaiman? Banyak. Oke. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu adalah untuk mengkategorikan mukjizat dari Nabi Sulaiman dengan baik dan benar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Saya coba minta bantuannya Mbak Risma untuk membaca. 1. Mengamati gambar. 2. Menanya. 3. Melihat video Nabi Sulaiman. 4. Diskusi. 5. Presentasi. 6. Tanya jawab. Nah, betul sekali ya. Jadi yang pertama nanti kita adalah melakukan pengamatan. Jadi saya tampilkan gambar, kemudian diamati, dipahami dengan baik, ya. Kemudian setelah mengamati menanya. Kalian tanyakan kira-kira gambar itu berhubungan dengan apa, materinya apa, boleh ditanyakan. Kemudian melihat video Nabi Sulaiman. Jadi nanti kita nonton bersama tentang video Nabi Sulaiman. Kemudian berdiskusi dari video yang sudah ditonton, nanti didiskusikan ya tentang mukjizat Nabi Sulaiman dan tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Kemudian dari hasil berdiskusi dibuat presentasi. Jadi hasil diskusinya ditulis, kemudian dibacakan di depan kelas. Dari presentasi nanti ada sesi tanya jawab. Jadi kelompok yang tidak presentasi, ketika temannya melakukan presentasi harus menyimak, harus mendengarkan, biar nanti ketika tidak paham ada yang ditanyakan. Oke? Nah, itu langkah-langkah pembelajaran. Sekarang mari kita amati gambar yang pertama bersama-sama. Nah, itu gambar tentang apa anak-anak? Gambarnya tentang apa itu kira-kira? Tentang apa? Tentang apa Mas Aska? Orang naik kuda, terus ada apa itu? Semut. Ini gambar yang terakhir. Kira-kira itu gambarnya menunjukkan apa itu? Apa Mas Ibu? Jin. Jinnya ngapain itu tangannya? Membawa apa? Istana. Ya. Dari ketiga gambar tadi, yang sudah saya tampilkan, silakan mungkin ada yang mau bertanya hubungannya gambar-gambar itu dengan materi hari ini, monggo. Iya, silakan Mbak Bilkis. Apakah jin tunduk? Apakah jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman? Jawabannya iya. Ya, karena salah satu keistimewaan Nabi Sulaiman adalah memiliki tentara dari golongan jin, ya, setan, manusia dan hewan. Sekarang kita lanjut ke menonton video Nabi Sulaiman. Lihat, itu Raja Sulaiman. Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Besar Allah yang telah memberikan kemampuan kepada raja kita. Sudah selesai diskusinya, waktunya sudah habis. Silakan sekarang perwakilan dari setiap kelompok untuk presentasi. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. 1. Mengerti bahasa binatang. 2. Menguasai angin. Memiliki tentara jin, manusia dan hewan. Silakan, ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Saya, Ya, Mas Fadil silakan.
Apa bukti dalil kalau Nabi Sulaiman bisa menguasai angin? Terdapat pada Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 81. Nabi Sulaiman antara lain nabi yang memiliki kecerdasan tinggi, nabi yang suka bekerja keras, nabi yang memiliki sifat rendah hati, nabi yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, nabi yang suka bermusyawarah. Silakan, ada yang ditanyakan? Oke, Mbak Risma, monggo. Bagaimana sikap Nabi Sulaiman setelah diangkat menjadi raja dan nabi? Tetap rendah hati. Tetap rendah hati, Mbak Risma. Kisah keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Ahmad adalah anak yang dikenal dengan kecerdasannya dan pandai dalam bergaul. Kisah keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Jibril adalah ketua OSIS di madrasahnya. Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di madrasahnya, Jibril selalu melibatkan seluruh anggota OSIS untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Jibril selalu menggunakan musyawarah untuk memutuskan sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OSIS. Silakan, ada yang ditanyakan untuk kelompok 4? Bagaimana cara mengemukakan pendapat yang baik saat bermusyawarah? Dengan kata yang sopan, tidak memaksa pendapat, menerima semua keputusan yang sudah disepakati bersama dengan lapang dada. Presentasi sudah, ya, tanya jawab sudah. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Oke, kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita tadi belajar apa? Kisah Nabi Sulaiman. Oke, apa mukjizat dari Nabi Sulaiman tadi? Bahasa binatang, Ya. menguasai angin, Oke. memiliki tentara jin dan manusia dan dewa. Bisa berbicara atau memahami bahasa binatang. Kemudian menguasai angin. Dan yang terakhir memiliki tentara atau pasukan dari golongan jin, manusia dan dewa. Kemudian kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Apa? Yang bisa kita ambil hikmahnya? Oke. Memiliki kecerdasan tinggi, suka bekerja keras, sifat rendah hati, rasa kasih sayang terhadap sesama, suka bermusyawarah. Rendah hati, suka bermusyawarah, memiliki kecerdasan yang tinggi. Kemudian sekarang kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Oke, kita kaitkan. Bagaimana kisah keteladanan Nabi Sulaiman dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari? Misalkan dalam kondisi ini, ya, Mbak Bilqis sebagai ketua kelas. Ketika ada acara, ya, perlombaan antar kelas di dalam madrasah, maka Mbak Bilqis tidak boleh mengambil keputusan sendiri, tetapi harus dimusyawarahkan, harus dimusyawarahkan bersama teman satu kelas. Agar apa? Agar semuanya setuju. Tidak hanya sekedar pendapat dari Mbak Bilqis saja. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada masukan untuk pertemuan berikutnya? Atau bagaimana bagian mana yang kamu sukai saat pelajaran hari ini? Ya, silakan Mas Aska. Saya suka bagian nonton video. Suka bagian nonton video. Jarang-jarang dia nonton video. Ada lagi? Ya, Mas Judan. Saya suka bagian yang presentasi karena melatih percaya diri. Presentasi melatih kepercayaan diri. Ada lagi? Saya ingin belajar membuat presentasi dengan PowerPoint. Ingin belajar membuat presentasi dengan PowerPoint. Berarti minggu depan kita belajar membuat PowerPoint. Itu hubungannya dengan teknologi. Ada lagi? Sudah cukup. Terima kasih untuk refleksinya hari ini. Minggu depan kita coba untuk yang lebih baik lagi. Untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang adab zikir dan sholat. Akan nanti di rumah dipelajari untuk bagian adab sholat dan zikir. Baca modulnya, LKS-nya, ataupun bisa mencari di Google atau di YouTube. Sekarang saya akan membagikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik.
materi untuk hari ini cukup. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri materi hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.